Perkenalkan, nama saya Daniel Kristen Sinurat dengan NIM 210306089. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sintesis yolk. Komponen atau bahan-bahan penyusun yolk ialah air, protein, pigmen, mineral, dan lipid. Yolk mengandung air sebanyak kurang lebih dari 50%. Selebihnya yolk mengandung protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam yolk terbentuk lipoprotein. Padatan yolk juga mengandung fosfoprotein atau dikenal dengan nama lipofitin atau HDL. Yolk juga mengandung karbohidrat berupa polisakarida dalam bentuk manose glukosamin. Hormon yang berperan dalam sintesis yolk ialah gonadotropin dan steroid. Proses sintesis yolk. Sintesis yolk berlangsung di dalam hati. Sintesis yolk dimulai dari ketika pituitari kelenjar kecil di bawah otak unggas melepaskan hormon gonadotropin dan steroid. Lalu bagian hormon tersebut, yakni estrogen, akan bergerak ke hati dan akan memulai sintesis yolk. Estrogen. Di hati dikumpulkan bahan penyusun yolk seperti asam amino, fosfor, dan lipid. Lalu akan disintesiskan dan akhirnya akan terbentuk beta-lipoprotein, vitelogin, dan lipofitelin. Lalu ketiga akan bergerak menuju oosit dan menembus dua lapisan. Lapisan pertama yang ditembus ialah tekal layer, dan lapisan kedua granulosa layer sehingga akan tembus ke yolk. Berikutnya sintesis albumin terjadi di magnum dan prosesnya sekitar 3 jam. Protein pada albumin terdiri dari ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovamcin 11%, ovoglobulin 8%, lisosin 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5-3%. Di albumin juga terdapat beberapa protein dengan level yang sangat kecil seperti ovidin 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitors 0,3%, ovoglikoprotein 1%, dan papain inhibitor 0,1%. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis albumin ini ialah hormon steroid dan estrogen. Proses sintesis albumin. Albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Lalu molekul estrogen ini akan melewati dan menembus membran sel yang diikat oleh reseptor estrogen, kompleks estrogen, dan reseptor yang tidak aktif, sehingga akan membentuk 5S. Kemudian 5S akan masuk ke nukleus atau inti sel yang berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan N tertentu akan membentuk mRNA. Lalu mRNA tadi akan keluar dari nukleus dan akan menjadi ribosom yang akan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino dan akan terbentuk albumin dan protein khas telur lainnya.
Berikutnya adalah sintesis kerabang. Terjadi di uterus dan memakan waktu paling lama sekitar 18 jam. Komponen-komponen penyusunnya ialah kalsium, mineral, dan magnesium. Vitamin D memainkan peran penting dalam sintesis kerabang ini melalui pengaktifan metabolik dihidroksitalin untuk meningkatkan kalsium plasma. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis kerabang ini ialah hormon steroid, yakni estrogen dan progesteron. Sintesis kerabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di plasma darah. Ion karbonat ini berasal dari hasil metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 plus H2O. Dengan bantuan enzim karbonik anhidrase menghasilkan asam karbonat. Lalu asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3- tambah H positif. Kemudian masuk ke dalam cairan dalam kerabang dan melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dan menyatu dengan CO3. Min akan menghasilkan kerabang telur atau kalsium karbonat.